Di tengah kota yang tak pernah diam, tersembunyi sebuah rahasia yang mampu menenangkan jiwa paling lelah. Kisah ini bukan tentang kemewahan atau keajaiban besar, melainkan tentang seorang lelaki tua, kebun sunyi, dan bagaimana keheningan perlahan mengubah seluruh kota tanpa suara. Di tengah kota yang lampunya jarang padam, kehidupan terus bergerak tanpa mengenal waktu. Gedung-gedung tinggi berdiri rapat, menjulang seperti penjaga malam yang kelelahan namun tetap terjaga. Cahaya dari jendela-jendela kantor memantul di dinding kaca dan aspal jalanan, menciptakan kilau dingin yang menemani malam. Kota ini menolak tidur, seolah percaya bahwa berhenti sejenak berarti tertinggal dari dunia yang terus berlari. Suara klakson bersahut-sahutan menjadi denyut nadi jalanan. Langkah kaki para pejalan yang pulang larut malam berpadu dengan dengung mesin kendaraan yang tak pernah benar-benar berhenti. Lampu lalu lintas berganti warna tanpa lelah, sementara toko-toko kecil dan pedagang kaki lima tetap bertahan di bawah cahaya lampu seadanya. Semua suara itu bercampur menjadi satu irama panjang, lagu kota yang tak pernah selesai, bahkan ketika malam semakin larut. Namun, di balik hiruk-pikuk tersebut, kota ini menyimpan sebuah keanehan yang jarang disadari. Di antara beton, baja, dan lalu lintas yang padat, terdapat satu sudut kecil yang seolah lupa bahwa ia berada di tengah kota besar. Tidak ada papan penanda, tidak pula sorotan lampu mencolok yang mengundang perhatian. Sudut itu hadir dalam diam, tersembunyi di antara rutinitas dan kesibukan manusia yang terlalu sibuk untuk menoleh. Berbeda dengan jalan-jalan utama yang selalu ramai, sudut kecil ini memiliki suasana yang terasa terpisah dari dunia sekitar. Suara bising meredup, langkah kaki melambat, dan udara terasa lebih sejuk. Pepohonan tua berdiri tenang, akarnya menembus tanah yang telah lama dilupakan pembangunan. Daun-daun bergoyang pelan, menciptakan bisikan halus yang hampir tak terdengar oleh telinga yang terbiasa hidup dalam kebisingan. Keberadaan sudut ini bukanlah hasil dari perencanaan modern, melainkan sisa dari masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. Saat kota tumbuh semakin tinggi dan padat, ruang ini bertahan dengan caranya sendiri, diam, sederhana, dan nyaris tak terlihat. Banyak orang melintasinya setiap hari tanpa menyadari bahwa ketenangan masih mungkin ditemukan, bahkan di jantung kota yang paling sibuk sekalipun. Sudut kecil itu menyimpan rahasia yang tak semua orang tahu. Ia bukan sekadar ruang kosong, melainkan tempat di mana waktu seolah berjalan lebih lambat. Di sanalah ketenangan bersembunyi, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang lelah dengan kebisingan dunia. Awal dari sebuah kisah tentang kota, keheningan, dan rahasia yang tumbuh di tempat yang tak pernah diduga. Di balik langkah pelan lelaki tua yang meninggalkan bangku taman setiap senja, terdapat sebuah tujuan yang jarang disadari oleh siapapun. Ia tidak berjalan tanpa arah. Setiap sore, rutenya selalu sama, menyusuri sisi taman yang semakin sepi ketika cahaya matahari meredup. Di sanalah berdiri sebuah gerbang besi tua, tersembunyi di balik tanaman rambat, seolah sengaja dilupakan oleh waktu dan perhatian manusia. Gerbang itu tampak seperti bagian dari kota yang gagal diperbarui. Catnya mengelupas, engselnya berkarat, dan besinya dingin ketika disentuh angin malam. Banyak warga mengira gerbang tersebut hanyalah sisa bangunan lama atau akses menuju lahan kosong yang tak lagi memiliki fungsi. Selama bertahun-tahun, gerbang itu nyaris tak pernah terlihat terbuka, menambah kesan bahwa tak ada apapun yang layak ditemukan di baliknya. Namun, menjelang malam, ketika suara kota mulai sedikit melemah, lelaki tua itu berhenti tepat di hadapan gerbang tersebut. Ia berdiri dengan sikap yang berbeda, lebih tegak, lebih tenang, seakan berada di depan sesuatu yang sakral. Tidak ada keraguan dalam gerakannya, hanya kebiasaan yang telah terulang ratusan kali. Tangannya merogoh saku jaket lusuhnya, mencari sesuatu yang sangat kecil namun bermakna besar. Sebuah kunci besi mungil muncul di antara jari-jarinya yang keriput. Kunci itu tampak sederhana, nyaris tak mencolok, namun dijaga dengan penuh kehati-hatian. Lelaki tua itu memegangnya sejenak, seperti memberi waktu pada dirinya sendiri sebelum melanjutkan. Di tengah dunia yang bergerak cepat, momen itu terasa melambat, seolah waktu memberi ruang bagi sebuah rahasia untuk bernapas. Saat kunci dimasukkan ke lubangnya, terdengar bunyi klik pelan, nyaris tak terdengar oleh siapapun kecuali mereka yang benar-benar mendengarkan. Gerbang besi itu terbuka perlahan, tidak dengan derit keras, melainkan dengan suara lembut yang mengejutkan bagi sesuatu yang tampak begitu tua. Di baliknya, kegelapan menunggu, namun bukan kegelapan yang menakutkan, melainkan yang menjanjikan ketenangan. Tak ada cahaya terang yang menyambut, hanya bayangan lembut dan udara yang terasa berbeda. Lelaki tua melangkah masuk tanpa ragu, seolah telah melewati gerbang itu sepanjang hidupnya. Dari luar,
Siapapun yang kebetulan melihat hanya akan mengira ia menghilang ke dalam ruang tak berarti. Padahal, langkah itu adalah pintu menuju dunia yang tak tercatat di peta kota. Gerbang besi tersebut bukan sekadar pembatas fisik. Ia adalah garis pemisah antara kebisingan dan keheningan, antara dunia yang terburu-buru dan ruang yang memilih untuk diam. Selama bertahun-tahun, gerbang itu tetap terkunci bukan untuk mengusir, melainkan untuk menjaga sesuatu yang rapuh dari kerasnya kehidupan kota. Keberadaan gerbang itu juga menjadi simbol ketidaksadaran kolektif. Kota terus membangun, menghancurkan, dan memperbarui dirinya, namun melewatkan hal-hal yang tidak menuntut perhatian. Gerbang itu tetap berdiri karena tidak ada yang merasa perlu membukanya. Hanya satu orang yang tahu nilainya, dan orang itu memilih untuk menjaga rahasia tersebut dalam diam. Bagi lelaki tua, membuka gerbang itu bukanlah tindakan biasa. Itu adalah ritual, sebuah pengingat bahwa di tengah dunia yang penuh tuntutan, masih ada ruang untuk berhenti. Setiap sore, ketika kunci berputar, ia meninggalkan beban kota di belakangnya, walau hanya untuk sementara waktu. Gerbang besi yang selalu terkunci itu menjadi saksi bisu dari sebuah komitmen yang tak pernah diumumkan. Ia menyimpan rahasia tentang apa yang ada di baliknya, menunggu saat yang tepat untuk terungkap. Bab ini menandai bahwa ketenangan yang tersembunyi bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari penjagaan yang setia, dan sebuah kisah yang semakin mendalam. Begitu melewati gerbang besi tua itu, suasana berubah seketika. Kebisingan kota yang tadi masih terdengar samar, seolah tertahan di balik pintu dan tak mampu menembus lebih jauh. Udara di dalam terasa lebih sejuk, lebih bersih, seperti baru saja disentuh hujan yang lembut. Langkah lelaki tua itu melambat, bukan karena ragu, melainkan karena ruang di depannya seakan meminta untuk dihormati. Cahaya di dalam kebun tidak datang dari lampu jalan atau bangunan tinggi. Ia muncul secara alami, memantul dari dedaunan dan bunga yang tumbuh tanpa pola kaku. Sinar senja yang tersisa menyusup di antara ranting dan daun, menciptakan kilau lembut yang bergerak pelan. Kebun itu tidak terang, namun cukup bercahaya untuk menenangkan mata yang lelah. Pepohonan di dalam kebun tidak tinggi menjulang, namun berdiri kokoh dengan batang yang matang oleh usia. Daun-daunnya bergerak pelan mengikuti arah angin, menghasilkan suara halus yang hampir menyerupai napas. Bagi siapapun yang berdiri cukup lama, kebun ini terasa hidup, bukan dengan gerakan kasar, melainkan dengan ritme perlahan yang teratur. Tanah di bawah kaki terasa lembab dan hangat, berbeda jauh dari aspal kota yang dingin dan keras. Setiap langkah seakan menyatu dengan bumi, mengingatkan bahwa kehidupan tidak selalu harus berpacu dengan waktu. Lelaki tua berjalan di antara jalur sempit yang dibentuk oleh rumput dan batu kecil, jalur yang tidak dibuat untuk tergesa, melainkan untuk direnungkan. Di sudut-sudut kebun, bunga-bunga bermekaran tanpa warna mencolok. Aromanya lembut, menenangkan, seperti ingatan lama yang tiba-tiba muncul tanpa diminta. Tak ada papan nama, tak ada penjelasan tentang jenis atau asal tanaman. Kebun ini tidak diciptakan untuk dipamerkan, melainkan untuk dirasakan. Yang paling mencolok dari kebun ini adalah keheningannya. Bukan keheningan kosong, melainkan keheningan yang penuh. Ia dipenuhi oleh suara kecil, gesekan daun, desir angin, dan detak waktu yang melambat. Di tempat ini, setiap detik terasa panjang, seolah dunia memberi kesempatan bagi pikiran untuk bernapas. Lelaki tua itu berhenti di tengah kebun dan memejamkan mata sejenak. Dadanya naik turun dengan teratur, menyelaraskan diri dengan irama alam di sekitarnya. Di wajahnya terpancar ketenangan yang tidak ia tunjukkan di luar gerbang. Seakan disinilah ia melepaskan peran sebagai warga kota dan kembali menjadi dirinya sendiri. Kebun ini bukan sekadar ruang hijau di tengah beton. Ia adalah hasil dari perawatan yang penuh kesabaran, dari waktu yang dihabiskan tanpa tuntutan. Setiap tanaman tumbuh tidak untuk keindahan semata, melainkan untuk keseimbangan. Kebun ini tidak melawan kota, ia hanya memilih untuk tidak terburu-buru. Keberadaan kebun yang bernapas perlahan ini menantang logika perkotaan. Di tengah laju pembangunan dan tuntutan produktivitas, ruang seperti ini seharusnya tak lagi ada. Namun kebun ini bertahan, tersembunyi, dijaga oleh tangan yang memahami nilai dari diam dan menunggu. Pergeseran penting dalam kisah tersebut. Dari misteri gerbang besi, kini terungkap sebuah dunia yang hidup dengan caranya sendiri. Kebun yang bernapas perlahan ini menjadi jantung dari rahasia kota, tempat di mana ketenangan tidak hanya hadir, tetapi tumbuh dan dijaga dengan penuh kesadaran. Semakin jauh lelaki tua melangkah ke dalam kebun, semakin terasa bahwa tempat itu bukan sekadar ruang hijau yang terawat. Setiap sudutnya menyimpan jejak waktu, seolah kebun ini tumbuh bukan hanya dari tanah, melainkan dari perjalanan hidup seseorang.
Langkahnya melambat ketika ia melewati deretan tanaman yang tampak sederhana, namun matanya memandangnya dengan perhatian yang dalam, seperti seseorang yang mengenali wajah-wajah lama. Di kebun itu, tidak ada tanaman yang tumbuh secara kebetulan. Setiap pohon kecil, setiap bunga, dan setiap rumpun-rumput ditanam pada waktu tertentu, dengan alasan yang tak pernah tertulis. Lelaki tua itu berhenti di depan sebuah pohon berdaun lebar, batangnya tak terlalu besar namun akarnya kuat. Di sanalah, bertahun-tahun lalu, ia menanam harapan yang pernah tumbuh bersama seseorang yang kini hanya hidup dalam ingatan. Berita tentang kota jarang mencatat hal-hal semacam ini. Namun kebun ini menjadi arsip hidup dari peristiwa-peristiwa kecil yang luput dari perhatian dunia. Di balik tanaman berbunga pucat, tersimpan kenangan tawa masa muda. Di balik semak yang tumbuh rapi, tersimpan kesedihan yang pernah berat, namun kini telah menemukan tempatnya untuk beristirahat. Lelaki tua itu percaya bahwa kenangan, seperti tanaman, tidak bisa ditekan atau diabaikan. Jika tidak dirawat, ia akan layu atau tumbuh liar dan melukai. Maka kebun ini menjadi cara baginya untuk merawat masa lalu, bukan untuk menghidupkannya kembali, melainkan untuk menerimanya. Setiap pagi dan sore, ia menyiram bukan hanya tanah, tetapi juga ingatan. Ada tanaman yang ia rawat dengan lebih hati-hati. Daunnya lembut, bunganya jarang mekar. Tanaman itu tumbuh dari kesedihan yang pernah ia alami, dari kehilangan yang sempat membuatnya ingin menyerah pada kota yang kejam. Kini, tanaman itu berdiri tenang, menjadi pengingat bahwa luka tidak selalu harus disembuhkan, kadang cukup diterima. Di tengah kebun, terdapat ruang kecil tanpa tanaman. Tanahnya dibiarkan kosong, bersih, dan tenang. Lelaki tua jarang berdiri lama di sana, namun setiap kali ia melintas, wajahnya berubah lebih hening. Ruang itu bukanlah kekosongan, melainkan tempat bagi kenangan yang terlalu besar untuk diberi bentuk. Kebun ini perlahan mengungkap siapa lelaki tua itu sebenarnya. Ia bukan sekadar penjaga ketenangan, melainkan seseorang yang telah belajar berdamai dengan waktu. Kota telah mengambil banyak hal darinya, kesempatan, hubungan, bahkan mimpi. Namun ia memilih untuk tidak membalas dengan kemarahan. Ia membalasnya dengan menanam. Setiap musim yang berganti menjadi bukti bahwa kenangan bisa berubah tanpa menghilang. Ada tanaman yang mati dan digantikan oleh yang baru, ada pula yang bertahan lebih lama dari perkiraan. Lelaki tua menerima semua perubahan itu dengan sikap yang sama, tenang, sabar, dan tanpa penyesalan. Bagi siapapun yang suatu hari nanti menemukan kebun ini, mereka mungkin hanya melihat tanaman dan jalur kecil di antaranya. Mereka tidak akan langsung tahu bahwa tempat ini adalah peta kehidupan seseorang. Namun bagi lelaki tua, setiap langkah di kebun adalah perjalanan kembali, bukan untuk terjebak di masa lalu, melainkan untuk melanjutkan hidup dengan lebih ringan. Kebun rahasia di tengah kota bukan hanya tempat bersembunyi dari kebisingan. Ia adalah tempat di mana kenangan diberi ruang untuk tumbuh, bernafas, dan akhirnya beristirahat. Dan dari sanalah, ketenangan yang sesungguhnya mulai terbentuk. Ketika malam turun sepenuhnya, kebun rahasia itu memasuki wujudnya yang paling jujur. Cahaya senja menghilang perlahan, digantikan oleh temaram yang lembut dan tidak menyilaukan. Kota di luar sana masih hidup dengan kebisingannya, namun di balik gerbang besi, waktu seolah menurunkan suaranya. Malam tidak datang sebagai kegelapan, melainkan sebagai selimut yang menenangkan. Lampu-lampu kecil yang tersembunyi di antara dedaunan mulai menyala redup. Bukan lampu buatan kota, melainkan cahaya sederhana yang dipasang untuk menjaga kebun tetap bernapas di malam hari. Pantulannya membuat bayangan bergerak perlahan di tanah, menciptakan suasana yang hampir tak tersentuh oleh logika. Disinilah kebun benar-benar berbicara, bukan dengan suara, tetapi dengan kehadiran. Lelaki tua itu duduk di bangku kayu kecil yang terletak di tengah kebun. Bangku itu sudah lama ada, permukaannya halus karena sering disentuh waktu. Ia duduk diam, kedua tangannya bertumpu di pangkuan, napasnya teratur. Tidak ada gerakan tergesa, tidak ada pikiran yang mengejar. Malam telah mengajarinya bahwa diam bukanlah kekosongan, melainkan ruang. Di saat-saat seperti ini, kebun tidak membutuhkan perawatan. Tidak ada daun yang dipangkas, tidak ada tanah yang disiram. Kebun hanya perlu ditemani. Lelaki tua memahami itu dengan baik. Ia hadir bukan sebagai pemilik, tetapi sebagai bagian dari ritme malam itu sendiri. Keheningan menjadi bahasa yang mereka pahami bersama. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Suara gesekan kecil terdengar dari kejauhan, mungkin serangga malam atau ranting yang saling bersentuhan. Semua bunyi itu begitu halus, seolah dunia sedang berusaha untuk tidak mengganggu.
Di kebun ini, malam tidak menakutkan. Ia justru mengajarkan bagaimana rasanya merasa aman dalam sunyi. Kota sering mengajarkan manusia untuk takut pada keheningan. Sunyi dianggap kosong, dianggap kesepian. Namun di kebun ini, malah membuktikan hal sebaliknya. Keheningan adalah tempat di mana pikiran berhenti berkelahi, di mana hati tidak perlu membuktikan apapun. Lelaki tua itu telah belajar pelajaran ini bertahun-tahun lamanya. Sesekali, ia membuka mata dan memandang sekeliling. Tidak ada yang berubah, dan justru disitulah letak ketentramannya. Tidak ada tuntutan untuk bergerak, tidak ada kebutuhan untuk mencapai sesuatu. Malah mengajarkan bahwa keberadaan saja sudah cukup. Sebuah pelajaran yang jarang diajarkan di tengah kota yang selalu menuntut hasil. Di luar gerbang besi, berita tentang kota terus berjalan, tentang kemacetan, pembangunan, dan waktu yang tak pernah cukup. Namun semua itu tidak menembus kebun. Di sini, malah memisahkan manusia dari hiruk-pikuk yang melelahkan. Ia menjadi batas yang tegas antara dunia luar dan ruang batin. Lelaki tua itu tahu, malam tidak akan berlangsung selamanya. Ia tidak berusaha menahannya. Ia hanya duduk dan menerimanya, seperti menerima kenangan yang telah ia tanam sebelumnya. Keheningan malam bukanlah akhir dari hari, melainkan jeda yang memberi makna pada semua yang telah terjadi. Bagi kebun, malam adalah saat beristirahat. Bagi lelaki tua, malam adalah guru yang paling sabar. Ia mengajarkan bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan, dan tidak semua luka perlu dibicarakan. Beberapa cukup didiamkan, ditemani, lalu dilepaskan perlahan. Kebun rahasia bukan hanya hidup di siang hari. Di malam yang tenang, ia menjadi tempat belajar tentang keheningan yang sesungguhnya. Dan di sanalah, lelaki tua menemukan pelajaran terpentingnya, bahwa dalam diam, manusia bisa menemukan kedamaian yang paling dalam. Setelah malam mengajarkan arti keheningan, kebun rahasia itu memasuki fase yang lebih sunyi, seolah menyimpan napasnya sendiri. Tidak ada perubahan mencolok yang dapat dilaporkan mata, namun suasana terasa semakin padat oleh makna. Lelaki tua tetap hadir di sana, bukan sebagai penjaga yang terlihat, melainkan sebagai bagian dari rahasia itu sendiri. Gerbang besi yang selalu terkunci kembali berdiri tegak di batas kebun. Dari luar, ia tetap tampak seperti akses menuju ruang terlupakan. Tidak ada tanda kehidupan, tidak ada undangan bagi rasa ingin tahu. Kota melintas di sekitarnya tanpa berhenti, seperti sungai yang tidak pernah peduli pada apa yang tersembunyi di tepinya. Banyak hal di kota ini dipaksa untuk terlihat dan dijelaskan. Data, angka, dan peristiwa dituntut untuk segera dipahami. Namun kebun ini menolak logika tersebut. Rahasianya tidak diciptakan untuk diumumkan, tidak pula untuk dibongkar. Ia ada karena tidak semua hal perlu dibawa ke permukaan. Lelaki tua memahami itu sejak lama. Ia tidak pernah mencoba menjelaskan kebun ini kepada siapapun. Bukan karena takut kehilangan, melainkan karena ia tahu bahwa penjelasan seringkali merusak makna. Beberapa pengalaman hanya dapat dirasakan, tidak dapat diringkas menjadi kata-kata. Sesekali, orang asing berhenti di dekat gerbang. Mereka menatap celah di antara besi tua, mencoba menebak apa yang ada di baliknya. Namun tak lama kemudian, mereka pergi, kembali ke urusan masing-masing. Kota tidak memberi cukup waktu bagi rasa penasaran untuk tumbuh menjadi kesadaran. Bagi lelaki tua, menjaga rahasia bukanlah bentuk penutupan diri. Ia justru bentuk kepedulian. Kebun ini rapuh dalam ketenangannya. Jika terlalu banyak mata memandang, terlalu banyak langkah masuk, keheningan yang ia rawat bisa runtuh oleh niat baik yang berlebihan. Rahasia kebun juga menjadi cermin bagi kehidupan lelaki tua itu sendiri. Tidak semua bagian hidupnya perlu diceritakan atau dibenarkan. Ada hal-hal yang cukup ia pahami sendiri, yang cukup disimpan tanpa perlu pengakuan. Kebijaksanaan itu tumbuh bersama usianya. Di dunia yang selalu menuntut keterbukaan, kebun ini berdiri sebagai pengecualian. Ia mengingatkan bahwa hak untuk dia masih ada. Bahwa memilih tidak menjelaskan bukan berarti menyembunyikan kebenaran, melainkan menghormatinya. Lelaki tua tetap duduk di bangku taman setiap hari, tetap berjalan menuju gerbang setiap senja. Rutinitas itu tampak biasa, namun di sanalah rahasia tetap hidup. Tidak ada yang berubah, dan justru karena itulah kebun bertahan. Bahwa rahasia terbesar kebun bukanlah apa yang tersembunyi di balik gerbang, melainkan alasan mengapa ia dibiarkan tersembunyi. Ketenangan tidak perlu dibela, ia hanya perlu dijaga. Menjelang akhir kisah, rahasia ini tidak meminta untuk diungkap. Ia hanya ingin dihormati.
Dan di tengah kota yang tak pernah benar-benar diam, kebun rahasia itu terus ada, tenang, utuh, dan tidak terganggu oleh dunia yang terus bertanya. Menjelang larut malam, ketika kebun rahasia kembali tenggelam dalam keheningan yang utuh, lelaki tua itu berdiri perlahan dari bangku kayu di tengah kebun. Tidak ada rasa tergesa, tidak pula kesedihan karena harus pergi. Ia tahu, seperti semua hal dalam hidup, ketenangan juga memiliki waktunya sendiri. Malam telah memberinya cukup ruang untuk bernapas, dan kini saatnya menutup hari dengan damai. Ia melangkah menuju gerbang besi dengan langkah yang sama tenangnya seperti saat ia masuk. Cahaya redup kebun perlahan tertinggal di belakangnya, namun ketenangannya tidak ikut tertutup. Saat gerbang itu kembali dikunci, terdengar bunyi klik pelan, suara yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini terasa seperti penutup sebuah doa yang tak diucapkan. Di luar gerbang, kota masih terjaga. Lampu-lampu jalan tetap menyala, kendaraan masih melintas, dan suara kehidupan urban terus bergerak. Namun bagi lelaki tua itu, kebisingan tersebut tak lagi menusuk. Ada jarak yang kini tercipta, bukan secara fisik, melainkan di dalam dirinya. Ia telah membawa pulang ketenangan dari kebun. Lelaki tua kembali ke bangku taman tempat ia biasa duduk. Bangku itu tampak sama seperti sebelumnya. Cat mengelupas, kayu menua, namun suasananya terasa berbeda. Seolah bangku itu kini menjadi perpanjangan dari kebun rahasia. Di sanalah ia duduk sejenak, memandang kota dengan mata yang tidak lagi lelah. Orang-orang masih melintas tanpa memperhatikannya. Mereka membawa beban hari masing-masing, pikiran penuh oleh kekhawatiran dan rencana esok hari. Tidak ada yang tahu bahwa di dekat mereka, ketenangan baru saja tumbuh dan menyebar perlahan, seperti aroma bunga yang tak terlihat namun terasa. Malam semakin dalam. Angin bergerak lebih pelan, dan suara kota mulai mereda meski tidak sepenuhnya diam. Lelaki tua memejamkan mata. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Ia tidak tertidur di kebun, tidak pula di rumah yang jauh. Ia tertidur di antara dunia yang ramai dan ruang batin yang damai. Kisah tentang kebun rahasia itu mungkin tidak akan pernah tercatat dalam arsip kota. Tidak ada berita besar, tidak ada pengumuman resmi. Namun keberadaannya terasa, terutama bagi mereka yang diam-diam merindukan ketenangan. Kebun itu bekerja tanpa terlihat, memberi jeda bagi dunia yang kelelahan. Lelaki tua tahu, suatu hari nanti ia mungkin tidak lagi duduk di bangku taman itu. Namun kebun akan tetap ada, bernafas perlahan, menunggu dengan sabar. Rahasia yang ia jaga bukanlah miliknya sepenuhnya. Ia hanya menjadi penghubung antara kota dan keheningan. Di tengah kota yang tak pernah benar-benar diam, kebun rahasia itu menjadi pengingat bahwa tidur yang damai masih mungkin. Bahwa di balik hiruk-pikuk kehidupan, selalu ada ruang kecil untuk berhenti, menarik napas, dan melepaskan beban hari. Kisah dengan satu pesan sederhana namun kuat, ketenangan tidak harus dicari jauh. Ia bisa tumbuh diam-diam di tempat yang paling tak terduga. Dan seperti lelaki tua itu, siapapun yang mendengar kisah ini dapat memejamkan mata malam ini, dan tertidur dengan damai, seolah memiliki kebun rahasia sendiri di dalam hati. Pagi kembali datang ke kota dengan cara yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Lampu jalan perlahan padam, lalu lintas mulai padat, dan gedung-gedung tinggi kembali memantulkan cahaya matahari. Dari luar, tidak ada yang berubah. Kota tetap bergerak cepat, seolah malam tidak pernah membawa jeda apapun bagi kehidupan urban yang terus berlari. Namun, di salah satu sudut kecil yang tersembunyi, jejak keheningan malam masih tertinggal. Tanah kebun rahasia masih menyimpan kesejukan, dedaunan belum sepenuhnya melepaskan aroma malam, dan udara terasa sedikit lebih ringan. Meski gerbang besi kembali terkunci rapat, keberadaan kebun itu tidak pernah benar-benar tertutup. Ia tetap hidup, meski tak terlihat. Bangku taman di dekatnya kembali menjadi tempat lalu lalang warga. Orang-orang duduk, berdiri, lalu pergi dengan pikiran masing-masing. Tidak semua hari lelaki tua terlihat di sana, namun ketenangan yang pernah ia bawa seolah menetap. Seperti bekas langkah yang tak tampak, namun terasa bagi mereka yang berhenti sejenak. Kota tidak pernah mencatat kisah tentang lelaki tua dan kebunnya. Tidak ada laporan resmi, tidak ada arsip pembangunan, tidak pula pengakuan publik. Namun justru disitulah kekuatannya. Kisah ini hidup di luar catatan formal, tumbuh di antara detak kehidupan yang terlalu sibuk untuk mendengarkan hal-hal yang lembut. Bagi sebagian orang, kebun itu hanyalah ruang hijau tersembunyi. Bagi yang lain, mungkin hanya halaman kosong yang terlupakan. Tetapi bagi mereka yang pernah merasa lelah tanpa tahu alasannya, kebun itu menjadi simbol bahwa ketenangan tidak selalu harus dicari jauh, dan tidak selalu harus diumumkan.
rahasia yang dijaga lelaki tua bukan tentang tempat, melainkan tentang cara hidup. Tentang keberanian untuk melambat di tengah dunia yang memuja kecepatan. Tentang memilih diam ketika semua orang berlomba berbicara. Tentang menerima masa lalu tanpa harus terus menghidupkannya kembali. Seiring waktu, kota akan terus berubah. Gedung baru akan berdiri, jalan akan diperlebar, dan suara akan semakin ramai. Namun selama masih ada satu sudut yang dibiarkan bernapas perlahan, harapan akan ketenangan tidak pernah benar-benar hilang. Kebun itu menjadi penyeimbang yang tak terlihat. Tidak semua orang akan menemukan kebun rahasia itu. Dan memang tidak harus. Kisah ini tidak ditulis untuk mengarahkan, melainkan untuk mengingatkan. Bahwa setiap orang, cepat atau lambat, membutuhkan ruang sunyi, entah dalam bentuk tempat, kenangan, atau napas yang diambil lebih pelan. Lelaki tua mungkin akan menjadi cerita yang samar, bahkan terlupakan. Namun apa yang ia rawat akan tetap hidup, berpindah dari satu hati ke hati lain. Seperti dongeng yang dibisikkan sebelum tidur, kisah ini tidak dimaksudkan untuk dianalisis, melainkan untuk dirasakan. Di tengah kota yang tak pernah benar-benar diam, kisah ini menutup dengan satu keyakinan sederhana. Ketenangan selalu menemukan caranya sendiri untuk bertahan. Dan siapapun yang mendengar cerita ini, malam ini, dapat memejamkan mata dengan lebih ringan, karena di suatu tempat, rahasia keheningan masih dijaga dengan penuh kasih. Hari-hari berlalu, dan kota terus bergerak dengan kecepatannya sendiri. Tidak ada peristiwa besar yang menandai perubahan, tidak ada pengumuman yang mengabarkan sesuatu yang hilang atau ditemukan. Namun, bagi sebagian orang, ada perasaan samar yang mulai muncul, sebuah jeda kecil di tengah rutinitas yang biasanya melelahkan. Seolah kota, tanpa sadar, belajar bernapas lebih pelan. Bangku taman itu masih berdiri di tempat yang sama. Kadang kosong, kadang diduduki orang-orang yang tak saling mengenal. Beberapa di antara mereka duduk lebih lama dari biasanya, memandangi langit atau sekadar diam tanpa ponsel di tangan. Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi ada sesuatu di sudut itu yang membuat orang enggan beranjak terlalu cepat. Gerbang besi tua tetap tertutup rapat seperti sebelumnya. Namun keberadaannya kini terasa berbeda. Ia tidak lagi sekadar benda mati, melainkan simbol dari sesuatu yang dijaga. Banyak yang melewatinya tanpa menoleh, namun ada pula yang memperlambat langkah, merasakan ketenangan tanpa benar-benar memahami asalnya. Kebun rahasia di balik gerbang itu tetap hidup, meski tak disaksikan. Tanaman-tanaman tumbuh dengan ritme alam, cahaya datang dan pergi, malah mengajarkan keheningan seperti biasa. Kebun itu tidak menunggu siapapun, namun selalu siap bagi siapapun yang membutuhkan. Ia menjadi ruang yang setia, meski tak pernah meminta perhatian. Lelaki tua tidak selalu terlihat lagi. Kadang berhari-hari bangku taman itu kosong. Kota tidak bertanya, tidak pula merasa kehilangan. Namun ketenangan yang pernah ia rawat tidak ikut pergi. Ia tertinggal, menyebar perlahan, seperti jejak yang tak bisa dihapus oleh waktu. Berita tentang kota tetap dipenuhi angka, proyek, dan target. Namun di sela-selanya, ada kisah kecil yang tak tertulis, tentang orang-orang yang mulai menghargai diam, tentang mereka yang memilih berhenti sejenak sebelum melanjutkan hari. Kisah itu tidak viral, tidak juga ramai, tetapi nyata. Ketenangan yang dijaga lelaki tua ternyata tidak bergantung pada kehadirannya. Ia telah menjadi warisan tak terlihat, berpindah dari satu momen ke momen lain. Seperti benih yang ditanam tanpa nama, tumbuh tanpa disadari, namun memberi pengaruh yang nyata bagi mereka yang cukup peka untuk merasakannya. Di tengah kota yang terus menuntut kecepatan, warisan ini menjadi perlawanan paling lembut. Tidak ada teriakan, tidak ada tuntutan perubahan. Hanya sebuah pengingat bahwa manusia berhak untuk diam, berhak untuk lelah, dan berhak untuk beristirahat tanpa alasan. Kisah ini tidak menawarkan solusi besar atau janji perubahan instan. Ia hanya menunjukkan bahwa satu sudut kecil, satu kebun, dan satu orang yang setia menjaga ketenangan, sudah cukup untuk menciptakan perbedaan. Perbedaan yang tidak terlihat, tetapi terasa. Ketenangan bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari cara hidup yang baru. Ia terus berjalan, menyatu dengan kota, menyentuh hati tanpa suara. Dan selama masih ada satu orang yang mau berhenti sejenak dan bernapas, kisah lelaki tua dan kebun rahasianya tidak akan pernah benar-benar berakhir. Waktu terus berjalan, dan kota tidak pernah benar-benar menyadari perubahan kecil yang sedang terjadi di dalam dirinya. Tidak ada sirene, tidak ada perayaan, tidak pula headline besar yang mengabarkan sesuatu yang baru. Namun di antara lalu lintas pagi dan langkah kaki yang tergesa, ada ritme lain yang mulai terasa, ritme yang lebih pelan,
lebih manusiawi. Beberapa orang mulai datang lebih awal ke taman kecil itu, bukan untuk berolahraga atau bekerja, melainkan untuk duduk. Mereka tidak saling mengenal, tidak berbincang, hanya berbagi keheningan yang sama. Bangku tua yang dulu nyaris tak diperhatikan kini menjadi tempat singgah yang memberi rasa aman, meski tak ada yang bisa menjelaskan mengapa. Gerbang besi tetap terkunci seperti biasa. Tidak pernah terbuka di hadapan umum, tidak pernah menampakkan apa yang dijaganya. Namun justru karena itulah, keberadaannya semakin kuat. Ia berdiri sebagai penanda bahwa tidak semua hal harus diakses, tidak semua ruang harus dibuka, dan tidak semua ketenangan perlu dibuktikan. Di balik gerbang itu, kebun rahasia terus bernapas. Ia tumbuh tanpa penonton, tanpa pujian, dan tanpa tuntutan. Tanaman-tanaman tetap mengikuti musim, cahaya tetap datang dan pergi, malam tetap mengajarkan keheningan. Kebun itu hidup sebagaimana mestinya, cukup dengan menjadi dirinya sendiri. Nama lelaki tua semakin jarang disebut, bahkan mungkin telah terlupakan oleh mereka yang dulu sempat memperhatikannya. Namun apa yang ia rawat tidak ikut menghilang. Seperti gema yang bertahan setelah suara berhenti, ketenangan itu menetap, mengisi ruang-ruang kecil dalam kehidupan kota. Beberapa orang mulai menyadari perubahan dalam diri mereka sendiri. Mereka pulang dengan napas lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan tidak lagi merasa harus menjawab semua tuntutan dunia sekaligus. Tidak ada yang mengaitkan itu dengan kebun atau lelaki tua. Namun perubahan itu nyata, meski tanpa sebab yang jelas. Berita kota tetap dipenuhi angka, proyek, dan ambisi. Namun di sela-selanya, terselip kisah tak tertulis tentang manusia yang mulai memilih diam. Tentang mereka yang berani berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Kisah-kisah ini tidak pernah masuk laporan resmi, tetapi hidup di pengalaman sehari-hari. Ketenangan yang dulunya dijaga oleh satu orang kini menjadi milik banyak hati. Ia tidak diwariskan melalui kata-kata, melainkan melalui suasana. Melalui cara orang duduk lebih lama, berjalan lebih pelan, dan mendengarkan diri sendiri dengan lebih jujur. Di tengah kota yang dahulu tak pernah benar-benar diam, kini ada ruang-ruang kecil yang belajar berhenti. Tidak untuk melawan dunia, tetapi untuk menyeimbangkannya. Kebun rahasia itu menjadi simbol bahwa ketenangan bisa bertahan, bahkan di tempat yang paling tidak ramah bagi keheningan. Pengembangan kisah dengan satu kepastian, perubahan terbesar seringkali datang tanpa suara. Dan selama masih ada satu sudut yang dibiarkan sunyi, satu bangku yang mengajak diam, dan satu kebun yang bernapas perlahan, kota akan selalu memiliki harapan untuk menjadi tempat yang lebih manusiawi. Perubahan di kota tidak datang dalam bentuk bangunan baru atau aturan resmi. Ia hadir sebagai pergeseran halus yang sulit ditunjuk dengan jari. Orang-orang tetap berangkat pagi, tetap pulang larut, tetap terjebak kemacetan. Namun di sela rutinitas itu, ada jeda kecil yang mulai diakui, waktu singkat untuk berhenti, menarik napas, dan menyadari keberadaan diri sendiri. Bangku taman yang dulu hanya menjadi bagian dari latar kota kini memiliki makna berbeda. Beberapa orang duduk di sana tanpa tujuan jelas, seolah dipanggil oleh sesuatu yang tak bersuara. Mereka tidak tahu kisah lelaki tua atau kebun rahasia di balik gerbang besi, namun mereka merasakan dampaknya. Ada ketenangan yang menular tanpa penjelasan. Gerbang besi tua tetap berdiri dalam diam, menjadi simbol yang semakin kuat justru karena tidak berubah. Ia tidak membuka diri, tidak pula mengundang perhatian. Namun keberadaannya menegaskan satu hal penting, bahwa batas bukan selalu penghalang, melainkan perlindungan. Kota mulai belajar menghormati ruang-ruang yang memilih untuk tetap sunyi. Di balik gerbang itu, kebun rahasia menjalani hidupnya dengan setia. Tanpa penjaga yang terlihat, tanpa ritual yang diumumkan, kebun itu tetap bernapas perlahan. Ia menjadi pusat keseimbangan yang tak tampak, seperti jantung yang bekerja tanpa disadari, namun menentukan hidup atau matinya seluruh tubuh. Nama lelaki tua kini hanya tinggal sebagai bayangan samar dalam ingatan segelintir orang. Tidak ada foto, tidak ada cerita resmi. Namun nilai yang ia tinggalkan justru tumbuh lebih besar dari dirinya. Ketenangan yang ia rawat tidak lagi bergantung pada satu sosok, melainkan hidup sebagai kebiasaan baru yang pelan-pelan terbentuk. Beberapa orang mulai membawa kebiasaan itu ke tempat lain. Mereka menciptakan sudut diam di rumah, di tempat kerja, bahkan di tengah keramaian. Tidak ada aturan, tidak ada ajakan. Hanya kesadaran bahwa hidup tidak harus selalu diisi dengan suara dan tuntutan. Kota yang dulu menolak berhenti kini mulai memberi ruang bagi keheningan. Bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai kebutuhan. Di tengah tekanan yang terus meningkat, keheningan menjadi tempat berlindung yang paling jujur. Ia tidak menjanjikan solusi instan,
namun memberi kekuatan untuk melanjutkan hidup. Berita tentang kota tetap berjalan seperti biasa. Namun di balik headline besar, ada kisah-kisah kecil yang tak tertulis, tentang orang-orang yang tidur lebih nyenyak, tentang mereka yang tidak lagi merasa sendirian dalam keramaian. Kisah-kisah ini tidak spektakuler, namun mengubah cara manusia memandang hari-harinya. Jejak sunyi yang ditinggalkan kebun rahasia itu kini menyebar seperti gema panjang. Ia tidak memaksa siapapun untuk berubah, hanya menawarkan kemungkinan. Kemungkinan bahwa hidup bisa dijalani dengan lebih lembut, bahkan di tengah dunia yang keras. Bahwa ketenangan sejati tidak membutuhkan panggung atau pengakuan. Ia bekerja dalam diam, menyentuh hati satu persatu. Dan selama kota masih menyimpan satu sudut untuk berhenti, jejak sunyi itu akan terus mengubah banyak hati, perlahan, namun pasti. Kota itu tidak pernah secara resmi mengumumkan perubahan apapun. Tidak ada peraturan baru, tidak ada papan pengumuman yang menyebut tentang pentingnya diam atau melambat. Namun, perlahan, cara orang-orang menjalani hari mereka mulai bergeser. Ada momen-momen singkat di mana langkah diperlambat, suara diturunkan, dan pikiran dibiarkan bernapas tanpa tuntutan. Di taman kecil dekat gerbang besi, suasana terasa semakin berbeda. Orang-orang datang dan pergi, namun mereka tidak lagi terburu-buru. Beberapa duduk lebih lama, memandang tanpa tujuan, seolah menunggu sesuatu yang tidak perlu datang. Tidak ada interaksi besar, tidak ada percakapan panjang, hanya kehadiran yang jujur di tengah keramaian kota. Gerbang besi tua tetap berdiri sebagai batas yang tak berubah. Ia tidak pernah terbuka untuk umum, tidak pula menjadi pusat perhatian. Namun kini, keberadaannya terasa seperti pernyataan diam, bahwa kota ini masih memiliki ruang untuk hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Bahwa tidak semua yang bernilai harus terlihat atau dipahami secara logis. Kebun rahasia di balik gerbang itu terus hidup dalam ritmenya sendiri. Ia tidak membutuhkan penjaga yang dikenal, tidak membutuhkan cerita baru. Keberadaannya cukup untuk menjaga keseimbangan yang telah tercipta. Tanaman tumbuh, malam datang dan pergi, dan keheningan tetap diajarkan tanpa kata. Lelaki tua yang dahulu menjadi penghubung antara kota dan kebun kini sepenuhnya menyatu dengan kisah itu sendiri. Ia tidak lagi hadir sebagai sosok, melainkan sebagai nilai. Cara duduk orang di bangku taman, cara mereka memejamkan mata sejenak di tengah hari, semua itu adalah jejak yang ia tinggalkan tanpa pernah ia niatkan sebagai warisan. Di tengah tekanan hidup yang semakin kompleks, keheningan menjadi bahasa baru yang mulai dipahami kota. Bukan bahasa yang keras atau mendesak, melainkan bahasa yang memberi ruang. Bahasa yang tidak menuntut jawaban, hanya kejujuran pada diri sendiri. Kota mulai belajar mendengarkan, bukan hanya berbicara. Berita-berita besar tetap memenuhi layar dan halaman utama. Namun di balik itu, ada perubahan kecil yang lebih bermakna, tentang orang-orang yang tidak lagi merasa harus selalu kuat, tentang mereka yang berani mengakui lelah tanpa rasa bersalah. Perubahan ini tidak tercatat, namun terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Keheningan yang dulu dianggap asing kini mulai diterima sebagai kebutuhan. Ia tidak lagi ditakuti, tidak lagi dihindari. Di beberapa sudut kota, dia menjadi pilihan sadar, bukan keterpaksaan. Sebuah bentuk keberanian baru yang tumbuh perlahan. Kisah tentang kebun rahasia dan lelaki tua itu mungkin akan memudar dari ingatan kolektif. Namun nilai yang ditanamnya telah menyebar terlalu jauh untuk hilang begitu saja. Ia hidup dalam kebiasaan kecil, dalam jeda singkat, dalam napas yang diambil dengan penuh kesadaran. Bahwa keheningan, ketika diberi ruang, mampu mengubah cara sebuah kota bernapas. Ia tidak menghapus kebisingan, tidak pula meniadakan kesibukan. Ia hanya menyeimbangkannya. Dan dalam keseimbangan itulah, manusia menemukan cara baru untuk bertahan. Dengan demikian, kisah ini semakin mendekati intinya, bahwa ketenangan bukanlah tujuan akhir, melainkan bahasa hidup yang paling jujur. Bahasa yang tidak perlu diajarkan, hanya perlu dirasakan. Dan selama kota masih mau mendengarkannya, kisah ini akan terus hidup, dalam diam. Ada satu pagi ketika kota terasa berbeda, meski tidak ada yang bisa menunjuk penyebab pastinya. Langit masih sama, jalanan masih padat, dan suara mesin tetap bergema. Namun di antara semua itu, ada kesan bahwa kota sedang menahan napas. Seolah-olah seluruh ruang sedang memberi hormat pada sesuatu yang tak kasat mata. Orang-orang berjalan dengan langkah yang sedikit lebih lambat. Tidak semua, tidak serempak, tetapi cukup untuk dirasakan. Tatapan menjadi lebih kosong namun bukan hampa, melainkan penuh dengan kesadaran yang jarang muncul di tengah rutinitas. Kota, untuk sesaat, tidak lagi memaksa warganya untuk berlari.
Di taman kecil dekat gerbang besi, bangku-bangku terisi lebih lama dari biasanya. Tidak ada kerumunan, tidak ada percakapan keras. Beberapa orang hanya duduk, memandang tanah, pepohonan, atau sekadar cahaya yang jatuh di antara daun. Mereka tidak datang untuk mencari jawaban, melainkan untuk membiarkan pertanyaan-pertanyaan beristirahat. Gerbang besi tua itu tetap tertutup, namun keberadaannya kini terasa lebih berat maknanya. Ia menjadi saksi bisu dari perubahan yang tak diumumkan. Sebuah batas yang mengajarkan bahwa tidak semua hal perlu dibuka, tidak semua rahasia harus diungkap. Ada nilai dalam menjaga, bukan hanya mengetahui. Kebun rahasia di balik gerbang menjalani harinya dengan tenang, seperti biasa. Namun ketenangannya kini terasa lebih luas, seolah melampaui pagar dan menyentuh jalanan kota. Tanpa suara, tanpa cahaya berlebih, ia tetap bekerja, menyelaraskan denyut kota yang selama ini terlalu cepat. Lelaki tua yang dahulu merawat kebun itu kini benar-benar hadir dalam bentuk yang paling murni, sebagai ingatan kolektif yang tidak memiliki wajah. Ia tidak lagi dikenang sebagai individu, melainkan sebagai sikap hidup. Sebuah cara memandang dunia yang tidak tergesa dan tidak menuntut. Di tengah dunia yang selalu menuntut reaksi cepat dan jawaban instan, sikap ini menjadi perlawanan paling sunyi. Kota tidak memberontak, tidak melawan arus secara terbuka. Ia hanya memilih untuk menunduk sejenak, mengakui batas, dan memberi ruang bagi rasa lelah yang selama ini disembunyikan. Berita-berita hari itu tetap dipenuhi angka, konflik, dan peristiwa besar. Namun ada sesuatu yang tidak tertulis, bahwa banyak orang pulang dengan perasaan yang lebih ringan. Bahwa malam terasa lebih ramah, dan tidur datang tanpa terlalu banyak pikiran yang menghantui. Perubahan ini tidak spektakuler, tidak pula heroik. Ia tidak mengubah wajah kota dalam semalam. Namun ia mengubah cara orang-orang berada di dalamnya.